Bagaimana kita mau menerobos sesuatu yang mustahil di depan kita, saudara? Tuh temanya yang diberi seperti itu ya, saudara. Temanya luar biasa, saudara. Menerobos semua kemustahilan. Kita buka dalam Yesaya 28 ayat 20-21. Yesaya 28 ayat 20-21, terobosan supranatural. Sebab, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah Gibeon untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Saudara, kira-kira kurang lebih 25 tahun yang lalu, saudara, Tuhan memberikan ayat rema ini ketika gereja kami masih kecil dan hidup saya jauh dari seperti ini, saudara. Tapi saya berdoa dan saya percaya roh yang sama, roh yang hebat itu, saudara, 25 tahun pun sampai yang akan datang sampai hari ini, roh itu terus ada di dalam ini mengerang, saudara. Sesuatu roh yang membuat saya meledak dan membuat hidup saya berubah dan mengubah orang-orang di sekitar saya, dan mengubah banyak hal, perbuatan yang ganjil dan ajaib terjadi. Amin. Saudara, ternyata saudara, waktu itu kami gereja masih kecil, saudara. Itu gereja juga bukan punya sendiri. Gereja itu ya pinjam punya salah satu jemaat, kira-kira 200 meter persegi, gudang tembakau. Jadi kalau tembakau ya, musim tembakau, itu udah penuh dengan tembakau. Jadi kalau mau buat ibadah harus digeser-geser. Jadi kalau ibadah bau-bau tembakau, saudara, ya. Nah, itu gereja kecil, jemaat masih 100-an, saudara, orang sederhana. Tapi hari ini, saudara, gereja kami 6.000. Berikut sekolah, berikut poliklinik, berikut toko buku Shekinah, toko kain, berikut ada toko Alkes, saudara. Dan sekolah sudah berkembang dari daycare sampai SMA. Tapi saudara, ada sebuah perjalanan ketika Tuhan kasih firman ini, saudara. Tahukah saudara, hari itu saya merasakan sesuatu di roh itu gelisah. Sesuatu yang sangat meresahkan. Dan sesuatu yang membuat saya sangat desperate, saudara. Saya sangat menginginkan dan mengerang di roh saya. Saya berdoa terjadi sesuatu ledakan terobosan. Tahukah saudara, hari itu Tuhan berkata, wadahnya tidak memadai. Aku mau bekerja lebih hebat lagi, Tuhan berkata. Tiba-tiba ada sesuatu yang turun di roh saya secara ilahi, saudara. Saya sendiri merasakan, saya berlelah-lelah untuk menahannya, gak bisa, saudara. Itu roh, kalau saya ngomong ke orang, ada sesuatu di sini mau meledak, saya bilang. Sesuatu yang Tuhan itu pengen lebih hebat lagi, lebih kuat lagi. Wadahnya gak cukup, gak memadai, Tuhan bilang. Tempat tidur kurang panjang, selimut kurang lebar. Ada sesuatu hari-hari ini roh Tuhan mau bekerja dengan leluasa dan hebat. Gak cukup, saudara. Wadahmu itu gak cukup, Tuhan bilang. Kalau saudara belum sampai ngalami di mana, saudara, saya hari-hari itu mengalami gak puas, saudara. Kenapa? Gereja terlalu nyaman. Gereja terjebak di program, gereja terjebak di liturgi, di agamawi. Semua berjalan seperti biasa. Semua lemes semua, saudara. Di dalam roh saya mengerang, saudara. Sampai bolak-balik saya berdoa, dan sampai satu titik Tuhan kasih lihat gini. Waktu kami pergi pelayanan ke Jakarta, tiba-tiba hari itu kami pas ya lewat, saya lupa lewat Jogja apa Semarang. Begitu sampai di stasiun kereta api, zaman dulu naik kereta api terus ya, sampai di kereta api, saudara, ternyata kami datang waktunya menurut kami dikira terlambat. Ternyata ada seorang porter ya bilang gini, kita tanya kereta api ke Jakarta, ya lupa sebut aja Argo apa gitu ya. Oh itu bu, itu pak, ayo cepat. Jadi kami lari masuk aja. Pokoknya nggak peduli ya itu di gerbong yang mana kami. Begitu kami naik, saudara, itu kereta api jalan cuk cuk cuk. Begitu kaki kami naik,
Saudara, Tuhan berkata waktu itu, nak, tidak terlambat. Apa yang kau kerjakan, kau akan lihat itu tidak terlambat. Jadi istilahnya kami masuk ke gerakan Tuhan. Nah, ternyata saudara, saya merasakan hari-hari itu, Tuhan, aku perlu Tuhan sesuatu yang lebih dari ini Tuhan. Ini gak cukup Tuhan. Yang sekarang ini gak cukup. Aku mau yang lebih lagi Tuhan. Alkitab berkata, sebab Tuhan akan bangkit di Gunung Perasim. Tuhan akan mengamuk di dekat lembah Gibeon untuk melakukan apa? Perbuatan yang ganjil, perbuatan yang ajaib. Jadi ketika Tuhan mengerjakan pekerjaan sesuatu yang besar dan dahsyat, saudara, Yesaya berkata yang dikerjakan itu bukan hal yang biasa. Amin. Jadi kalau Tuhan mau bekerja untuk sesuatu yang hebat, yang besar dan dahsyat, yang dikerjakan bukan hal yang biasa, saudara. Amin. Tetapi yang ganjil, yang ajaib, saudara. Perhatikan ini ya. Disertai perbuatan yang ganjil dan ajaib, saudara. Tiba-tiba saudara, itu saya dulu saudara, saya ini dulu orangnya ya saudara, gampang sakit hati, gampang cengeng, nangis, manja. Itu saya saudara. Gampang mengasihani diri, sedikit-dikit nangis, sedikit-dikit marah, tersinggung. Itu saya dulu saudara. Tapi ketika Tuhan melawat saya saudara, Roh Tuhan masuk di sini saudara. Ada sesuatu kebangunan rohani di dalam saya pribadi. Saya mengalami pertobatan. Nomor satu, kalau engkau mau mengalami terobosan, engkau bisa menerobos sesuatu yang mustahil, terobosan supranatural, bertobat. Bertobat saudara, bertobat dari kepahitan, kemarahan, bertobat dari yang namanya pinjol, bertobat dari judi online, pinjaman online, bertobat dari semua kelemahan kita saudara. Bertobat, coba ngomong kata-kata bertobat. Bertobat dirimu sendiri. Ada sesuatu yang kau nyadari ini gak benar Tuhan. Aku tahu ada sesuatu yang Tuhan mau berikan lebih dari ini. Saudara, tiba-tiba hari-hari itu hidup saya diubahkan Tuhan. Saya bisa 4-5 jam berdoa teriak saudara. Berpuasa. Suami saya papai terus puasa 100 hari. Pertama puasa 40 hari. Tuhan bilang 40 hari puasa, beresin hidupmu, beresin semuanya. 40 hari lagi Tuhan bilang, 40 hari beliau puasa, 40 hari lagi gotong itu semua pengurus dan jemaat. Puasa saudara. Dan 20 hari lagi puasa lagi, 100 hari puasa saudara. Tapi bukan itu saja saudara, lebih dari itu sebenarnya saudara. Sebenarnya bagaimana sih kita bisa mengalami terobosan supranatural, terobosan menerobos sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin. Yang orang bilang gak mungkin, mana bisa lah. Nah, Alkitab berkata tempat di mana ya itu ternyata Gunung Perasim itu ada ceritanya saudara. Itu di 2 Samuel 5 ayat 20 dikatakan, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kala di sana. Berkatalah, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Jadi Daud ya kisahnya, kalau saudara baca, Daud itu berhadapan dengan orang Filistin. Alkitab berkata Daud mengalahkan lawan-lawan yang musuh-musuhnya. Daud berkata, Tuhan mengalahkan musuh-musuhku seperti air menerobos. Seperti air menerobos menjebol bendungan saudara. Semua penghalang dijebol. Itu Tuhan. Dan Daud menamakan tempat itu Baal Perasim, the master of breakthrough. Master of breakthrough. Tuhan yang membuat terobosan saudara. Saudara, engkau mau mengalami terobosan supernatural? Sebenarnya kuncinya di dalam sini saudara. Ketika engkau bisa
mengatasi, mengendalikan. Waktu engkau menghadapi satu hal yang sangat tidak enak dalam hidupmu, engkau ada di titik rendah, engkau ada di lembah penentuan, engkau ada di saat dimana dengan sesuatu yang rasanya engkau gak tahan dan engkau sudah, Tuhan, aku udah gak bisa. Di titik itu engkau bisa bersama Tuhan, engkau bisa mengatasi itu dan menang. Rohmu itu akan menjadi kuat, rohmu akan menerobos. Tapi kalau engkau sedikit-sedikit lemah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit engkau mengeluh menggerutu, engkau nggak akan bertemu dengan the master of breakthrough itu. Engkau nggak akan bisa ketemu dengan the master of breakthrough itu, saudara. Alkitab berkata, Yesus bilang gini, saudara, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya, ya kalau bahasa Inggrisnya tuh out of his belly. Jadi di dalam perutnya ini akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Itu terobosan, saudara, yang nggak bisa dibendung, saudara. Itu Roh Kudus jebol di sini nih, pas, saudara. Itu yang membuat engkau bisa mengatasi, engkau bisa mengalami kemenangan. Nah, kalau saudara ketemu dengan Baal Perasim ini, master of breakthrough ini, saudara, di dalam rohmu ini, saudara, maka saudara akan terjadi terobosan-terobosan yang luar biasa. Kau akan menghadapi hal-hal yang ganjil dan ajaib. Engkau akan mengalami di mana hidupmu diubah Tuhan dan mengubah orang-orang sekitarmu. Kau akan mengalami yang namanya keajaiban demi keajaiban. Saudara, titik di mana kami semua habis, saudara, habis semua hidup kami. Jadi kalau engkau belum mengalami sampai di mana engkau enggak berdaya, ya, habis semuanya, ditekan orang, dihabisi, udah nggak punya mobil, saudara, nggak punya rumah, nggak punya tabungan, nggak punya perhiasan, saudara, nggak punya apa-apa, saudara. Punya Tuhan, cuman punya Tuhan. Tapi ketika engkau bersama dengan the master of breakthrough itu, saudara, di dalam rohmu ini, tiba-tiba, saudara, kau akan lihat sesuatu dibuka, bam, bam, saudara, yang menurut saya sangat gak mungkin, yang ajaib, yang aneh. Ada banyak orang berkata begini, Bu, aku mau breakthrough, Bu, gimana caranya? Tahukah saudara, breakthrough itu gak akan sampai dalam hidup kita kalau engkau gak memulai pengalaman dengan Tuhan. Langkahmu itu pelangkah, saya menyebutnya the giant step, langkah raksasa. Artinya ada sesuatu engkau yang berkorban. Saudara, tahukah hari-hari itu kami berkorban semuanya. Kami sudah dihabisi, sudah oleh pengurus disalahkan, sudah kami ini, ya, ibaratnya seperti mau dikeluarkan, saudara. Kami mau dikeluarkan dari tempat itu, ya, gereja kami dulu. Tapi bersyukur, saudara, ya, walaupun begitu ada orang, ya, Kanada tiba-tiba telepon mau menjadikan Pak Petrus pendeta di Kanada. Siapa yang gak mau, saudara? Lagi keadaan kami terjepit, tiba-tiba ada yang nawarin yang enak. Pak, jadi pendeta, Pak, jadi gembala kami, Pak, di Kanada. Rumah, apartemen sudah tersedia, mobil sudah ada, gereja sudah ada. Jadi pendetanya sudah tua, ya udah sakit-sakit, jadi minta ada yang diganti. Saudara, sejarah manusia, pengen banget, saudara. Tapi Tuhan berkata, engkau harus menang. Selesaikan, Tuhan berkata. Kalau engkau enggak gila, saudara, sama Tuhan, kalau engkau, ya, sampai enggak tergeletak, sampai engkau enggak berdaya, sampai engkau bilang, Tuhan, udah aku habis semua, sudah selesai, Tuhan. Kalau engkau enggak ngalami sampai itu, engkau enggak akan ngalami breakthrough, saudara. Artinya apa, saudara? Tuhan izinkan dulu
Jadi bersyukur kalau engkau diizinkan Tuhan, saudara. Engkau ngalami sesuatu sampai di titik yang engkau sudah gak bisa apa-apa lagi. Itu tandanya terobosan sudah dekat, amin. Nah, kita cepat aja. Faktor yang menentukan terobosan, saudara. Yang pertama adalah terobosan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sama sekali tidak tergantung dengan kondisi kita secara manusia. Jadi nggak bergantung dengan kondisi kita secara manusia. Di 1 Samuel 30 ayat 4, saudara baca ya nanti ayatnya, itu tentang Daud di Siklak, saudara. Daud mengalami lembah penentuan, titik di mana dia benar-benar dihabisi, saudara. Dibakar ya, rumahnya dibakar, hartanya habis, keluarganya, anak istrinya semua dijarah, dibawa semua, saudara, oleh musuh Amalek, berhadapan dengan orang Amalek. Saudara tahu waktu Daud mengalami itu, menurut saya semua ya, termasuk Daud dalam keadaan mental breakdown. Artinya apa? Mereka sudah lelah, udah capek. Alkitab yang ngomong loh. Lalu menangislah Daud. Saudara, sampai di titik engkau menangis, udah gak bisa nangis lagi, udah bisa gak ngeluarin suara lagi. Udah gak punya kekuatan lagi. Pernah gak ngalami gitu? Saya pernah ngalami gitu. Titik dimana kita udah gak bisa nangis lagi, gak bisa ngomong apa-apa lagi, saudara. Suara kita udah habis, kekuatan kita sudah gak ada lagi. Itu dialami Daud. Daud udah mau dilempari batu. Dan hari itu Daud mau, Alkitab berkata, Daud berkata pada Tuhan. Dan Tuhan berkata, pergi, ambil semua itu. Dan Daud menyerang Amalek. Sementara Amalek pesta pora. Saudara baca di Alkitab, Daud bersama 600 orang. Tetapi Alkitab berkata yang 200 orang terlalu capek untuk melanjutkan perjalanan, terlalu lelah. Daud bersama dengan 400 orang. Tapi yang 400 orang ini, saudara tahu model orang kayak apa semua? Ini orang model-model, saudara, orang dursila, orang-orang jahat, orang-orang yang suka buat kerusuhan. Kan saudara sudah baca Alkitab ya. Daud itu di Gua Adulam, kumpulannya orang gitu semua, saudara. Itu orang-orangnya Daud, saudara. Jadi kalau sekarang dalam hidup engkau mengalami sesuatu yang gak mungkin, keadaanku dari sudut pandang manusia gak ada yang bisa, gak mungkin lah kayak gini, terlalu buruk lah, gak akan ada lah, bisa lah, yang beresin inilah, mustahil, gak mungkin. Saudara, saya mau berkata Daud mengalami, saudara. Kualitas manusianya gak bisa diandalkan, keadaannya tidak memungkinkan. Saudara mungkin ngalami, hidup saya ngalami banyak hal. Saya bersyukur, saudara, Tuhan pakai banyak peristiwa, Tuhan pakai banyak orang untuk membentuk pemberontakan dan kedagingan saya, kesombongan saya. Saya bersyukur banget. Dan saya menang di situ. Itu kuncinya, saudara. Kalau kau bisa menang mengatasi itu, saudara, apapun yang menekan hidupmu, terobosan terjadi. Amin. Yang di sini nih, saudara. Jadi saya mau berkata, apapun keadaannya, saudara, lanjut. Tuhan memulihkan, melakukan terobosan tanpa melihat kenyataan yang ada secara manusia. Jadi Tuhan melakukan terobosan gak ngelihat keadaanmu secara manusia. Sama sekali tidak tergantung dengan kondisimu secara manusia. Amin. Kondisimu seburuk apapun, sekitarmu, keadaanmu, sejelek apapun, anakmu mungkin sudah narkoba ya, mungkin hutangmu sudah gede, Tuhan tidak peduli itu, saudara. Amin. Tidak bergantung pada itu. Tapi saya mau berkata, faktor yang utamanya engkau dengan Tuhan. Amin.
Tuhan. Kalau faktor Tuhan dan dominan di dalam hidupmu, dengar ya, saudara akan mengalami segala sesuatu di luar kapasitas manusiamu. Jadi kalau faktor Tuhan dan dominan faktor Tuhan di dalam dirimu, dengar ya, itu akan membuat ya engkau mengalami sesuatu di luar kapasitas manusiawimu. Amin. Itu roh Tuhan yang menerobos. Kalau engkau mengandalkan Tuhan dan mendahului Tuhan dan Tuhan menjadi segalanya, tiba-tiba ada sesuatu yang bekerja di luar kapasitas manusiamu. Kok aku bisa ya? Itu terobosan, saudara. Itu roh yang mengerjakan, saudara. Jadi saya mau berkata, ayo berhenti mengeluh, saudara. Berhenti menggerutu, berhenti coba kalau begini. Ya iyalah karena dia mah begini. Berhenti alasan apapun, saudara. Saya mau berkata, berhenti mengatakan tidak mungkin lah. Kalau aku gak berbuat ini itu gak mungkin lah. Itu faktor lagi pikiranmu, kekuatan manusiamu. Jadi saya mau berkata, apapun kondisimu, keadaanmu, ayo saudara, libatkan Tuhan. Tuhan, engkau bekerja di dalamku. Terobosan terjadi. Yang kedua, cepat saudara. Faktor yang kedua, terobosan bisa terjadi adalah karena hasil keputusanmu sendiri dengan Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 46. Hasil keputusanmu sendiri dengan Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 46. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama, ya, dengan nyaring mereka tidak kuat lagi menangis. Kemudian lanjut, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi ayatnya berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi kalau dalam terjemahan lain ini bagus sekali begini, saudara. Daud menguatkan hatinya sendiri dan menemukan kekuatannya di dalam Tuhan. Daud menguatkan hatinya sendiri dan mendapatkan kekuatannya di dalam Tuhan. Jadi urusannya kita dengan Tuhan pribadi, saudara. Hari itu Daud habis semua ya saudara. Hartanya habis, keluarganya habis, rumahnya habis, dukungan dari rakyat juga gak ada, saudara. Tapi yang luar biasa hari itu, Daud menguatkan hatinya, menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Saudara, terobosan terjadi, saudara. Terobosan supranatural, terobosan pemulihan itu bisa terjadi, saudara. Hanyalah karena apa? Antara engkau dan Tuhan sendiri. Hanya karena engkau dan Tuhan secara pribadi, engkau bisa berdua dengan Tuhan, engkau bisa sendiri dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami terobosan. Saya belajar dari Daud. Kalau saudara baca tentang Daud, Daud itu dididik Tuhan sejak masa mudanya, benar gak? Daud sejak masa mudanya selalu sendiri sama Tuhan, benar gak? Di padang gembala dia sendiri sama Tuhan. Kalau hidupmu gak berani sendiri sama Tuhan, apa-apa, cari pertolongan manusia, cari hamba Tuhan, apa-apa saudara, semua dikerjakan dengan caramu sendiri. Saya berkata saudara, kau akan susah sekali mengalami terobosan. Kalau hidupmu bergantung pada manusia, hidupmu bergantung hanya pada pertolongan orang. Ayo saudara, berani sendiri dengan Tuhan. Waktu Daud mau dilempari batu oleh orang-orang pada waktu itu di Siklak, Daud pergi, dia sendiri berdua dengan Tuhan, dia berdoa dan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia sendiri dengan Tuhan. Waktu Daud, saudara, sedang di padang gembala, Nabi Samuel datang di rumahnya kepada Isai, ayahnya. Kakak adiknya datang semua. Daud seorang diri di padang gembala.
Saudara baca itu. Dan dia dengan kecapinya dia menyembah Tuhan. Hanya dia seorang diri dengan Tuhan. Ketika Daud menghadapi Goliat, saudara, Goliat memaki-maki orang pilihannya. Orang Israel semua dimaki-maki. Siapa ditantang semua, saudara. Enggak ada satupun orang Israel yang menampakkan diri. Takut semua sama Goliat. Tiba-tiba roh Tuhan, roh terobosan itu, saudara, master of breakthrough, dia masuk mendesak Daud. Dan Daud tampil seorang diri, dia bersama Tuhan mengalahkan raksasa itu. Amin. Jadi sekali lagi, kalau engkau mencari, menghitung-hitung, cari sumber pertolongan, cari manusia, saya mau berkata, saudara, tidak akan ada bakal terobosan, tidak akan ada kemuliaan Tuhan. Amin. Berdua dengan Tuhan. Yang ketiga, cepat ya, daya tahan. Diuji, saudara, daya tahan. Kemarin tuh ada seseorang ngirimin video ya, film silat, saudara. Ini anak dari kecil ya. Dari kecil dilatih, dia lihat ya. Ini anak pokoknya ngalami penderitaan, hidupnya susah ya. Terus ada seorang seperti gurunya gitu yang mengawasi terus. Ini anak dilatih sampai dia kayak pakai apa tuh ya? Pakai yang kalau tinju tuh ya. Sampai ininya sakit gitu ya. Dari kecil sampai dia dewasa sampai besar. Sampai akhirnya badannya dipukulin. Pak. Sampai kuat dia. Sampai dia melawan musuh-musuhnya, menghabisi musuh-musuhnya, saudara. Daya tahan. Rasul Paulus soal daya tahan itu yang paling luar biasa menurut saya. Rasul Paulus berkata, dia punya statement ini, saudara. Saya waktu baca ini, kok ada ayat ini? Ternyata pengertiannya luar biasa, saudara. 2 Korintus 1 ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Paulus ini mendapat apa? Berlimpah-limpah penderitaan, benar gak? Di dalam Kristus loh, benar gak? Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Mengapa orang seperti Saulus yang diubah menjadi Paulus ya, kok bisa hebat ya, punya daya tahan tubuh. Bukan daya tahan tubuh, daya tahan di dalam ini yang kuat sekali, saudara. Paulus ini menjadi alat yang luar biasa loh. Dalam menanggung penderitaan, daya tahannya luar biasa. Alkitab yang nulis loh, bukan saya. Alkitab berkata, Paulus apa? Didera, bener gak? Dipukul, dipenjara. Saudara kalau baca, hidup Paulus tuh lebih banyak di penjara daripada di luar. Makanya dia nulis ya toh, surat-surat kepada jemaat itu di penjara semua nulisnya, saudara. Jadi hidupnya lebih banyak di penjara, saudara. Saudara kalau baca Paulus sudah melewati ya, masuk karam kapal, sudah mau mati bolak-balik ya, saudara. Kelaparan, kurang tidur, dipukul, disesa, didera, semua, saudara. Paulus, saudara. Alkitab berkata lebih gila lagi, katanya Paulus bilang gitu. Dia ngalami sesuatu yang menurut saya ini manusia jenis langka di dunia ini. Jenis yang langka, saudara. Tapi kenapa ya Paulus kok bisa gitu ya, menanggung penderitaan yang luar biasa. Daya tahan di dalam ini luar biasa, saudara. Ayatnya berkata, saudara, ya sekali lagi saya mau bacakan, saudara. Dikatakan mendapat bagian yang berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Jadi kalau saudara mendengar kata berlimpah-limpah, konotasinya apa, saudara? Uang, berkat, bener gak? Kata berlimpah itu konotasinya berkat, bener gak? Nggak salah, itu nggak salah, saudara. Memang Tuhan mau berkati kita berlimpah kok, amin. Nggak salah, saudara.
Tapi yang ajaib menurut saya, kok Paulus bisa nulis gini ya? Dikatakan tadi berlimpah-limpah dalam kesengsaraan, berlimpah-limpah dalam penghiburan. Jadi Paulus mau ngomong gini saudara, ketika mendapat bagian yang berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, orang ini ya berpikir identik dengan berkat yang dia terima. Makanya Paulus menggunakan kata berlimpah-limpah. Jadi kalau dia menerima ya kesengsaraan penderita di dalam Kristus yang berlimpah-limpah, artinya Paulus itu percaya bahwa itu identik dengan dia akan menerima berkat yang dia terima berlimpah. Amin. Bayangin ada orang yang kayak gitu coba. Kesengsaraan sama dengan berkat. Ada gak orang yang kayak gitu saudara? Penderitaan sama dengan berkat. Gak gampang loh saudara. Gak gampang ini orang. Kita gak gampang menerima seperti itu. Kenapa saudara? Kebanyakan kita kan berusaha menghindari masalah. Siapa sih yang mau masalah? Siapa yang mau penderitaan? Gak ada yang mau saudara. Kalau perlu janganlah. Kita hidup baik-baik aja udah. Kita nikmati semuanya. Tapi Paulus justru menikmati penderitaannya. Dia bikin perkataan seperti ini Paulus loh yang nulis loh. Paulus yang ngomong loh. Artinya apa? Dia menikmati penderitaan itu saudara. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Paulus ini begitu tahan dengan banyaknya penyiksaan, pengalaman yang ya menurut saya penderitaan yang dialami? Kenapa Paulus ini bisa bertahan? Ya saya percaya bisa jadi ya memang Tuhan izinkan saudara. Ini bagian dari rencana dan maksud Tuhan untuk seorang Paulus. Saya percaya itu. Ini bagian dari rencana Tuhan buat Paulus. Tapi kalau kita belajar ya saudara, mengapa sih dia tahan? Kalau kita baca sejarah ceritanya Paulus ini, ya, sebenarnya dimulai dari apa? Kenapa sih dia menjadi orang yang punya daya tahan yang luar biasa? Sebenarnya dimulai dari awal pertobatannya saudara. Awal pertobatannya ini yang menjadi kekuatan saudara. Ini letak kekuatannya saudara. Saudara kalau baca di Alkitab, Paulus ini seorang apa? Penganiaya, benar gak? Menganiaya orang Kristen. Kalau zaman sekarang mungkin ya, orang Kristen ya yang ada di gereja di mana pokoknya disiksa sama Paulus. Ada orang yang nginjil pasti dimasukin penjara sama Paulus. Tapi yang ajaib, waktu Paulus ditemui Tuhan, apa sih yang ditanya oleh Paulus? Apa? Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Siapa engkau Tuhan sesungguhnya? Nah ini kuncinya saudara. Jadi kerinduan yang pertama, kerinduan yang paling utama di dalam hidup Paulus adalah mengenal Tuhannya secara pribadi. Amin. Mengenal siapa Tuhan yang menjumpainya. Mengenal siapa Tuhan yang mengubah hidupnya. Saudara, kalau engkau belum mengenal Tuhanmu, saudara, kalau kita semakin mengenal Tuhan, semakin kita bergaul sama Tuhan, semakin kita menangkap hatinya, kita gak akan miss dengan Tuhan, benar gak? Kita pasti ngerti hati Tuhan. Kita bisa menangkap hatinya. Kita bisa mengerti jalan-jalannya. Makin engkau kenal pribadi Tuhan saudara, makin engkau kenal pribadi Tuhan, makin engkau tahu persis apa yang Tuhan mau.
makin engkau tahu hatinya yang paling dalam, makin ada banyak yang dibukakan saudara. Kenali Tuhanmu, kenali Tuhan sampai engkau ngerti persis apa yang diingininya. Seberapa sedisprep, seberapa sekuat engkau untuk mengenal Tuhan, untuk mengejar Tuhan, itu akan menentukan daya tahan. Saudara kalau baca di Alkitab ya, Musa itu mengenal Tuhannya gimana? Musa, tanggalkan kasutmu. Ingat gak? Di semak belukar. Musa mengenal Tuhan, Tuhan yang kudus. Kekudusanku ada di tempat ini. Makanya hidup Musa itu berurusan dengan kekudusan. Begitu dia marah, Musa, engkau gak akan bakal masuk Kanaan. Melanggar kekudusan Tuhan. Jadi awal pertobatanmu itu apa? Ketika engkau mengenal Tuhanmu itu akan mewarnai perjalanan hidupmu sama Tuhan. Semua saudara, Daud mengalami pengenalan dengan Tuhan apa? Di padang gembala. Menghadapi semua beruang singa, menghadapi semua di padang gembala. Main kecapi menyembah Tuhan. Hidupnya keluar penyembahan. Jadi pengenalan itu saudara, saya berdoa saudara mengerti hal ini. Sekali lagi saya mau tutup ini saudara. Saya berdoa saudara, di roh saudara, ketika engkau ketemu dengan the master of breakthrough, perjumpaan dengan the master of breakthrough itu, roh Tuhan itu akan masuk dan menerobos. Tapi sekali lagi saya mau berkata, kau harus lewati perjalanan di mana engkau punya daya tahan kekuatan. Engkau bisa sendiri dengan Tuhan. Engkau tidak tergantung dengan manusia. Saya berdoa saudara menangkap ini. Yuk kita bangkit berdiri.